Bab 131. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Lin Huan berhenti sejenak, lalu berkata, karena ini adalah kompetisi seni tombak, maka seni tombak harus cepat dan akurat. Jadi saya sarankan kita masing-masing membawa senjata, dan kemudian kita memiliki saudara di kejauhan yang setara, jumlah target di kedua sisi, meninggalkan yang terakhir di tengah. Kami akan mulai pada waktu yang sama. Siapapun yang mencapai target akhir terlebih dahulu akan menang. Cara ini bagus, jika seseorang tidak selesai menembak sasaran di tengah jalan, atau tidak mengenai sasaran, tetapi mengenai sasaran akhir terlebih dahulu, lalu siapa yang dianggap sebagai pemenangnya? Lin Huan mau tidak mau setuju dengan kehati-hatian Crow, dan tersenyum. Perkataan Crow sangat masuk akal. Oleh karena itu, kami telah memutuskan sebelumnya bahwa jika pertandingan dimulai tanpa mencapai target, atau jika target tidak selesai, mereka akan menjadi orang pertama yang menembak sasaran terakhir, yang merupakan pelanggaran aturan. Mereka yang melanggar aturan akan otomatis mengaku kalah. Zhong Zeng menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata, rencana ini bagus, saudara-saudara, siapkan dua senjata. Segera, dua bersaudara memberikan pistol mereka kepada Lin Huan dan Zhong Zeng. Keduanya memeriksa senjatanya, dan setelah peluru diisi ulang, mereka mengangguk satu sama lain. Crow berdeham dan berkata, saudara-saudara itu, segera siapkan sasarannya. Ketika saya selesai menghitung nomor 1, 2, 3, pertandingan resmi akan dimulai. Semua saudara bersorak, dan dalam waktu singkat, mereka sudah menyiapkan semua target. Pada saat ini, hati semua saudara adalah melonjak kegirangan. Lagi pula, bahkan bisa menjadi lebih tampan dari tombak adalah peristiwa yang menggetarkan jiwa. Crow berjalan di belakang keduanya, dan saudara-saudara berpisah untuk bertindak sebagai juri jatuh. Lin Huan dan Zhong Zeng sama-sama membuka keselamatan mereka dan menembakkan tombak mereka. Pemandangan di depannya sangat mengharukan. Teknik tombak Zhong Zeng memang tidak palsu, setiap serangan sangat cepat dan akurat, mengenai sasaran beberapa kali dalam baris. Lin Huan tidak hanya mahir dalam akupuntur, lokasi titik akupunturnya juga bisa dikatakan sangat akurat. Selain itu, setelah berlatih metode Zenith, kecepatannya meningkat ke tingkat yang benar-benar. Baru mereka mencapai sasarannya. Pada saat yang sama, keduanya menembak sasaran terakhir. Kedua peluru tersebut terbang dari dua arah berbeda menuju pusat sasaran. Mereka benar-benar berkumpul di tempat yang sama dan kedua peluru itu langsung terlempar. Adegan ini benar-benar menggetarkan jiwa. Semua saudara menghela nafas tanpa henti. Tepat pada saat ini, Lin Huan dan Zhong Zeng menembak sekali lagi. Tetapi pada saat ini, Lin Huan menahan tipuannya, karena dia tahu di dalam hatinya, jika mereka berdua menembak lagi di waktu yang sama, pelurunya akan seperti yang terakhir kali, keduanya terlempar pada saat yang sama, waktu. Oleh karena itu, Lin Huan diam-diam mengaktifkan seni tertingginya, dan mulai menuangkan sedikit harmoni Qi Yin yang ke dalam peluru. Saudara-saudara awalnya melihat dua peluru ditembakkan ke arah tengah sasaran dari dua arah yang berbeda, dan akan bertabrakan lagi. Namun anehnya, saat peluru Lin Huan hendak mengenai peluru Zhong Zeng, peluru tersebut justru melewati peluru tersebut dan terbang ke arahnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata melebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal yang luar biasa. Mereka hanya melihat bahwa di saat-saat terakhir, kecepatan peluru Lin Huan tiba-tiba meningkat seolah-olah dia terkena stimulan. Pelurunya lebih cepat dari miliknya, sekitar 1 meter dan sudah tepat. Sasaran, semua saudara langsung terpana, bahkan lupa bersorak. Dan Zhong Zeng sangat menghormati Lin Huan. Tidak hanya sikap Lin Huan yang luar biasa, kecerdasannya jauh melampaui orang lain, dan dia memiliki kemampuan yang tidak dapat diprediksi oleh orang lain. Gagak kembali sadar, bertepuk tangan terlebih dahulu, dan berkata, luar biasa, sungguh menakjubkan. Keterampilan tombak saudara Zhong sangat tepat, dan keterampilan tombak saudara Huan sangat bagus. Kami, Tai Ying, pasti akan menjadi semakin kuat setelah kami memilikinya, memperoleh milik saudara Huan dan saudara Zhong. Petik 2. Pada saat ini, semua saudara akhirnya bereaksi. Segera, gelombang tepuk tangan terdengar, diikuti oleh sorak-sorai yang menggelegar. Setelah beberapa lama, Zhong Zeng maju selangkah, berjalan di depan Lin Huan, dan berkata sambil membungkuk dalam-dalam, saudara Huan, saya, Zhong Zeng, telah kalah dengan tulus hari ini.
Anda adalah penjabat Master Sekte Taiying kami masyarakat. Semua saudara segera menjawab, Saudara Huan, Saudara Huan. Lin Huan tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar saudara-saudaranya tenang. Dia kemudian berkata dengan tulus, saya, Lin Huan, mendapat kehormatan menjadi penjabat Master Sekte. Mulai sekarang, saya pasti akan memimpin kalian semua bersaudara untuk mengungkap penjahat di masyarakat Azure Dragon dan menggunakan nyawa kepala anjing kobra untuk memberi hormat kepada saudari Qiu. Lin Huan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, saya hanya untuk sementara mengambil posisi Taiying sebagai Master Sekte. Jika di antara itu, siapa yang dapat mengambil nyawa kobra terlebih dahulu, saya pasti akan melakukannya. Serahkan posisi Master Sekte padamu. Zhongzheng hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lin Huan ini memang pria yang menepati kata-katanya. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan berkata, saudara-saudara, dengarkan baik-baik, kita harus mengikuti petunjuk saudara Huan dan membalas dendam untuk saudari Qiu. Semua saudara menanggapi sekali lagi. Lin Huan mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, pertama-tama saya akan mengatur agar posisi semua saudara dijabat. Ini akan memudahkan kita saudara untuk mendengarkan perintah di masa depan. Lin Huan tersenyum dan berkata, saat ini, saudara Zhong memiliki kualifikasi paling banyak dan kerja keras paling banyak. Saya seharusnya tidak memperebutkan posisi guru sekte bersamanya, karena saudari Qiu meninggal karena saya. Saya tidak bisa, tidak membalas dendam padanya. Lin Huan sekali lagi berkata, itulah sebabnya saya mengakui saudara Zhongzheng sebagai penjabat wakil ketua sekte dari masyarakat Taiying dan sepenuhnya memahami ukuran masyarakat Taiying, yang berada di urutan kedua setelah penjabat wakil sekte. Guru, semua orang setuju. Zhongzheng tidak bisa tidak diyakinkan oleh sikap Lin Huan sekali lagi. Awalnya, dia masih memiliki niat untuk menyakiti Lin Huan, tetapi dia tiba-tiba tidak peduli dengan kebencian sebelumnya. Untuk sesaat, dia merasa malu dengan pemikirannya yang tercela. Dia berpikir bahwa orang yang telah mencapai hal-hal besar sejak zaman kuno pastilah orang yang baik hati yang tahu bagaimana menjaga orang lain. Dibandingkan dengan dia yang ingin menggunakan cara curang untuk mengkonsolidasikan pemikirannya posisinya, dalam hal sikap, dia sudah satu tingkat di bawah Lin Huan. Dia tidak bisa tidak mengagumi Lin Huan. Lin Huan berdeham dan berkata lagi, burung gagak awalnya mengikuti saudari Qiu kemana-mana, membungkuk sekuat tenaga. Jadi, saya yakin burung gagak itu akan menjadi manajer perkumpulan Taiying saya, dan akan bertanggung jawab atas semuanya, operasi dan pengeluaran asosiasi Taiying, dan akan bertanggung jawab atas semua urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Taiying. Petik 2. Crow tidak menyangka Lin Huan begitu mempercayainya, dan telah memberikan nyawanya untuk hal seperti itu posisi penting seperti Taiying. Dia membungkuk sejenak, dan berkata, terima kasih saudara Huan atas cintamu, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada Taiying. Lin Huan mengangguk sedikit dan mau tidak mau melirik ke arah Wu Quan. Wu Quan gemetar saat melihat mata tajam Lin Huan. Untuk sesaat, seolah-olah dia telah memahami semua pikirannya. Lin Huan berpikir bahwa Wu Quan benar-benar setia kepada Zhongzheng, dan juga pandai dalam perencanaan, tetapi hanya karena dia cukup dewasa, mengingatkan Zhongzheng untuk membunuhnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa, dan satu-satunya masalahnya adalah dia tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Lin Huan tidak keberatan jika dia mendesak Zhongzheng untuk diam-diam menyakitinya. Lagi pula, ada kerabat dan kerabat di sini, jadi tentu akan bermanfaat baginya jika dia bisa membantu Zhongzheng. Tetapi jika saya telah memberikan pelayanan yang baik kepadanya, dia akan mematuhi saya. Lin Huan mengalihkan pandangannya dari tubuh Wu Quan. Baru sekarang dia merasakan sensasi tusukan di punggungnya sudah berkurang. Lin Huan melihat sekeliling dan berkata, meskipun saya, Taiying, memiliki banyak kekuatan di sektor lama, saya tidak memiliki departemen yang sangat penting. Departemen ini dapat dikatakan sebagai mata sebuah geng. Dengan keberadaannya di masa depan, saya percaya bahwa saya, Taiying, pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang musuh, dan tidak berada dalam posisi pasif seperti terakhir kali ketika saya diserang oleh Azure Dragon Society. Petik 2. Crow menyela, saudara Huan, sangat penting departemen, apa sebenarnya itu? Lin Huan menekankan nadanya, saya untuk sementara akan menggunakan divisi ini sebagai lokasi rahasia untuk mengumpulkan petunjuk dan informasi intelijen tentang musuh.
Saya juga akan bertanggung jawab untuk menyusupkan mata-mata ke dalam hati musuh. Saat Lin Huan mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Untuk sesaat, ada harapan besar untuk masa depan Taiying. Dia percaya bahwa dengan kehadiran Master Sekte yang bijaksana dan bijaksana, Taiying cepat atau lambat akan menjadi geng nomor 1 di kota es. Crow dan Zhong Zheng sama-sama menganggukkan kepala dengan berat dan berkata, Saudara Huan berpendapat bahwa departemen ini sangat diperlukan. Lin Huan tertawa, dia kemudian melihat orang-orang di sekitarnya dan berteriak dengan dingin, Wu Kuan. Wu Kuan tiba-tiba disambar petir saat dia berjalan mendekat dan bertanya, Saudara Huan, kamu ingin memanggilku untuk apa? Lin Huan memandang Wu Kuan tanpa bersuara, dan berkata, Wu Kuan, apakah kamu tidak yakin bahwa saya adalah penjabat master klan masyarakat? Wu Kuan melihat bahwa Lin Huan memiliki niat buruk, dan berpikir bahwa dia sangat akrab dengan tempat itu, dan jika dia tidak bersuara lebih awal, dia mungkin sudah mengetahui skema yang telah dibuat Zhong Zheng dengannya. Mau tak mau dia berpikir bahwa karena kasusnya seperti ini, akan lebih baik jika dia berusaha sekuat tenaga dan berkata, ya, saya sangat tidak bahagia. Saudara Zhong memimpin saudara-saudaranya dalam banyak pertempuran untuk memblokir serangan masyarakat Naga Azure dan geng Serigala Surgawi. Saat itu, apakah Anda tidak tahu di mana harus bersenang-senang? Mengapa Anda bahkan belum pernah berada di kota es selama setahun, dan Anda bahkan belum berada di Taiying selama lebih dari sebulan, untuk bisa menjadi master pembantu dari asosiasi Taiying saya? Saya tidak bisa menerimanya. Petik 2. Zhong Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, dan berkata, Wu Kuan, jangan kasar. Namun, Lin Huan sebenarnya bertepuk tangan dan berkata, kata yang bagus, kata yang bagus. Wu Kuan dan Zhong Zheng tidak tahu apa maksud Lin Huan, dan hanya mendengar Lin Huan melanjutkan, Wu Kuan, aku akan memberimu kesempatan, kakak. Jika Anda menjawab ya, saya tidak hanya akan membebaskan Anda dari kejahatan tersebut, tetapi saya juga akan memberi Anda tanggung jawab yang berat. Jika apa yang Anda katakan salah, maka kami berdua juga akan bertanding seni tombak. Karena itu, semua saudara tahu bahwa Lin Huan ingin menggunakan Wu Kuan untuk membangun kekuatan mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun Zhong Zheng ingin menasihatinya untuk tidak melakukannya, dia diam-diam berpikir bahwa Lin Huan pasti sudah menyadarinya, trik yang dia buat beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, Lin Huan tidak tahu bagaimana harus bereaksi dan hanya bisa duduk dan melihat situasi yang terjadi. Meskipun Wu Kuan berkeringat dingin, dia tahu bahwa dia akan tamat dia meninggal. Dia menguatkan hatinya dan dengan dingin mendengus, kamu hanya perlu bertanya. Lin Huan bertepuk tangan dan tertawa, bagus, kamu ambisius. Lalu dia berhenti dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya. Kamu bilang bahwa bahkan belum setahun sejak aku memasuki kota es dan juga tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan bagiku untuk memasuki Taiying. Karena Anda sangat yakin tentang hal ini, bisakah Anda memberitahu saya waktu tepatnya? Jika kamu akurat, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu bisa bersaing denganku dalam seni tombak. Dengan pertanyaan sedetail itu, mungkin tidak ada yang akan memperhatikan dan mengingatnya dengan jelas. Terlebih lagi, terhadap Lin Huan, dia hanyalah seorang bocah nakal yang tidak dikenal di masa lalu, siapa yang akan peduli padanya. Ketika Lin Huan mengemukakan pertanyaan ini, tidak diragukan lagi dia akan membunuh Wu Kuan. Namun, Wu Kuan tertawa dingin dan berkata, Saudara Huan, kebetulan saya tahu pertanyaan yang Anda bicarakan. Lin Huan tertawa dingin, kalau begitu katakan saja. Jika kamu salah tentang tanggal hari ini, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Wu Kuan menegangkan kepalanya, dan berkata dengan suara tegas, Saudara Huan memasuki kota es mulai jam 5 tanggal 11 Juli lalu. Kami mengunci Anda, apakah yang saya katakan salah? Lin Huan mengangguk dan berkata, itu benar. Lalu kapan saya memasuki tempat Taiying? Wu Kuan tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia berkata, Saudara Huan berada di akhir bulan April tahun ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala, dan menghela nafas terus-menerus. Mereka semua tahu bahwa Lin Huan telah menyerang Taiying, menyebabkan dia menderita luka parah. Saudari Qiu tidak punya pilihan selain mengundang Lin Huan untuk membantu mereka tanggalnya juga harus Mei tahun ini. Dan pada akhir April, ketika Lin Huan bekerja sama dengan Heavenly Wolfgang untuk menangani konferensi Taiying. Lin Huan tidak bisa menahan senyum, Wu Kuan,
Angkat senjatamu, aku akan memberimu kesempatan yang adil. Namun Wu Quan berteriak keras, aku benar. Jika saudara Huan tahu bahwa dia benar namun dia tetap menembak dan membunuh saya, niscaya hal itu akan mengendalikan kehidupan saudara-saudara kita dengan bebas. Lin Huan sedikit terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wu Quan dengan penuh minat, dan berkata, saya akan memberi Anda alasan untuk membela diri. Wu Quan berhenti sejenak, lalu berkata, pada akhir April tahun ini, Tai Ying akan bertempur hebat dengan geng serigala surgawi miliknya, meskipun saudara Huan tampaknya bekerja sama dengan geng serigala surgawi miliknya, saya khawatir hatinya berada dalam kondisi pikiran Han Chao Zhen. Dan pada malam itu juga, Sister Qiu dan Brother Ying keduanya melarikan diri, tetapi dikepung oleh geng serigala surgawi. Setelah serangkaian pembunuhan, Brother Ying terbunuh, Qiu juga akan dibunuh. Saudara Huan berbalik dan menembak orang-orang dari geng serigala surgawi. Baru pada saat inilah Anda dan saudari Qiu mencapai kesepakatan. Benarkan? Tanda tanya titik. Meskipun Wu Quan telah menemukan bagian terakhir, fakta bahwa dia dapat mengarangnya hingga dia tidak dapat menyangkalnya, sudah cukup untuk membuktikan pengamatannya yang tajam. Dan pada hari itu, jelas bahwa dia secara pribadi telah menembak Tai Ying, itulah sebabnya saudari Qiu diselamatkan olehnya. Pada saat itulah dia dan saudari Qiu mencapai kesepakatan. Lin Huan sebenarnya bersyukur karena Wu Quan telah menemukan alasan yang bagus baginya untuk masuk ke masyarakat Tai Ying. Lagi pula, saudari Qiu sudah meninggal, jika dia tidak mengatakannya sekarang, siapa lagi yang tahu kebenarannya? Kebenaran yang dibuat oleh Wu Quan tidak diragukan lagi adalah alasan terbaik dan kebenaran terbaik. Lin Huan tertawa terbahak-bahak, maju selangkah dan menepuk bahu Wu Quan dan berkata, bagus, bagus, bagus sekali. Melihat Lin Huan menyetujuinya, dan dia sangat bahagia, Wu Quan menebak bahwa dia telah menerima tebakan Lin Huan. Sekali lagi, Lin Huan menghadap kerumunan dan berkata, semua orang seharusnya melihatnya dengan benar. Baik itu pikiran, observasi, atau persepsi Wu Quan, dia lebih baik dari orang lain. Dan saya, Tai Ying akan membutuhkan bakat seperti itu. Semuanya segera bersorak. Wu Quan tidak pernah berpikir bahwa Lin Huan akan benar-benar melepaskan prasangka buruknya dan memujinya sepenuhnya. Lin Huan menegakkan tubuhnya, dan berbicara lagi, baru saja, saya menyebutkan bahwa lokasi rahasia klub, dan itu membutuhkan bakat seperti itu. Itu sebabnya saya menerima Wu Quan sebagai orang yang bertanggung jawab atas administrasi rahasia persekutuan. Wu Quan memiliki hak istimewa untuk memilih talenta terbaik dari sekte, dan mereka membentuk anggota inti dari administrasi rahasia. Jadilah sepasang mata tajam yang saya, Tai Ying, kenal. Petik 2. Tubuh Wu Quan gemetar, dia berjalan ke arah Lin Huan dan membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan tulus, terima kasih, Saudara Huan, atas kepercayaan Anda, saya, Wu Quan, tidak akan mengecewakan Anda. Wu Quan yakin dengan temperamen Lin Huan dan bersedia melayaninya. Lin Huan tersenyum tipis, dan berkata dengan lantang, saya, Tai Ying, pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan kami, Tai Ying, pasti akan berguna. Lin Huan menenangkan kerumunan dan berkata, semua ini sementara itu, Tai Ying kami tidak hanya dikecualikan oleh geng serigala surgawi, tetapi kami juga tiba-tiba diserang oleh mereka. Jadi, aku memutuskan bahwa beberapa hari ini, saudara-saudara yang akan mengorbankan diri mereka sendiri atau terluka demi Tai Ying semuanya akan menerima kompensasi yang sesuai, sehingga darah saudara-saudara kita tidak akan mengalir sia-sia, dan kita tidak akan menderita luka-luka mereka di masa depan sia-sia. Kata-kata ini, diucapkan dengan penuh semangat, menyebabkan semua saudara segera menjadi sangat bersemangat, dan mereka semua berteriak dengan keras, Saudara Huan, Saudara Huan. Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, gagak, sebagai kepala pengawas, kamu harus hitunglah jumlah saudara yang terluka dan kirimkan uang pensiunnya kepada keluarga saudara-saudaramu. Keluarga saudara-saudara yang meninggal dalam bencana akan menerima uang pensiun sebesar 500.000, saudara-saudara yang terluka parah akan menerima 200.000, dan yang terluka ringan akan diberi imbalan sesuai dengan keadaan. Gagak, segera menerima perintah itu. Semua saudara berpikir bahwa ketika mereka meninggal setelah Tai Ying, saudara laki-laki mereka paling banyak akan menerima kompensasi 200.000, dan bagi saudari Qiu, mereka hanya mengalami sedikit kemajuan. Tapi Lin Huan, sebenarnya sangat murah hati, menyebabkan mereka semua merasakan darah mereka mendidih.
Lin Huan mengatur segalanya. Saat itu sudah sekitar jam 10 malam, dan dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat agar semua orang beristirahat. Semua orang pergi, dan Zhong Zheng mengatur agar mereka menjaga tempat itu. Melihat semuanya berjalan baik, Lin Huan bersiap kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat ini, Crow segera mengatur agar dua bersaudara itu mengikuti Lin Huan. Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua bisa kembali dan beristirahat." Kedua antek itu berkata, "Saudara Huan, Kepala Kasimlah yang memerintahkan kami untuk melindungi keselamatan kalian." Lin Huan tertawa, berpikir bahwa Gagak ini benar-benar teliti dan mau tidak mau memanggil Gagak ke sisinya. "Gagak, aku masih ingin bebas. Di masa depan, jangan mengatur agar kami saudara-saudara melindungi saya." Crow menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Huan, Anda saat ini berada di Gang Master, keselamatan Anda sangat penting. Sebagai kepala pengawas, jika saya tidak dapat melindungi keselamatan Anda, saudara-saudara saya mungkin akan mencari saya untuk dihukum." Lin Huan tersenyum sedikit, "Gagak, kamu telah melihat keahlianku, kamu tidak bisa merasa nyaman dengan ini." Gagak merasa tidak berdaya, berpikir bahwa memang demikianlah masalahnya, bahwa dengan keterampilan tombak Lin Huan, mungkin tidak ada satu di seluruh kota es yang bisa dibandingkan dengannya. Dia tidak bisa tidak memanggil kedua anteknya untuk mundur. Tapi ketika Lin Huan memasuki ruangan, Crow segera memanggil 7 atau 8 saudaranya, dan berkata, "Kamu orang-orang dibagi menjadi dua kelompok dan bergiliran menjaga di luar pintu saudara Huan, memperhatikan semua gerakan dengan cermat, tetapi jangan menjadi seperti orang idiot yang berdiri di sana, dan berjalan kemana-mana. Yang terbaik adalah jangan biarkan saudara Huan menemukanmu." 8 dari mereka semua setuju, dan Crow sekali lagi mengingatkan, "Saya akan menyerahkan keselamatan saudara Huan kepada kalian. Jika terjadi sesuatu, aku serahkan pada kalian untuk bertanya." Kedelapan orang itu mengangguk setuju. Gagak mengatur segalanya sebelum dia pergi. Lin Huan memasuki ruangan saat gadis keluarga Liu telah lama menunggunya. Selanjutnya, setelah mereka mengetahui bahwa Lin Huan telah menjadi master sekte, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan dengan kaget. Lin Huan tersenyum tipis, "Apakah ada bunga di wajahku? Kenapa kalian berdua menatapku seperti binatang?" Liu Mengya tertawa dan berkata, "Beraninya kami, kakak adalah master sekte sekarang. Kami hanya ingin tahu mengapa Anda, kakak, menjadi semakin sulit untuk dilihat." Lin Huan menjawab dengan sedikit, "Oh." Liu Mengsu tampak bingung, dan berkata, "Kakak, kami benar-benar semakin memuja dan memuja kakak." Lin Huan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa kamu memujaku?" Liu Mengya menjadi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak, semakin kami memikirkan kakak, semakin kami merasa bahwa Anda adalah orang yang luar biasa." Awalnya, banyak pertanyaan yang tampak seperti hal yang sulit bagi orang lain. Namun, bagaimana kamu bisa sampai ke tangan kakak dan menyelesaikannya dengan begitu mudah? Liu Mengsu juga mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Itu benar, kakak. Mungkinkah makhluk abadi telah turun ke alam fana?" Lin Huan tertawa, "Dewa macam apa yang saya turunkan ke alam fana? Kakak hanya sedikit lebih rajin dibandingkan kalian semua." Petik 2. Para suster cemberut dan berkata, "Kami tidak percaya." Lin Huan tersenyum acuh tak acuh, berpikir, "Saya baru mengambil langkah pertama, dan masih jauh dari tujuan saya." Melihat Lin Huan menjadi kesepian, kedua saudara perempuan itu tidak tidak mau berpikir bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang salah. Lin Huan perlahan berdiri dan berjalan menuju potret saudari Qiu. Lin Huan memandangi wajah saudari Qiu yang cantik dan mengharukan miliknya yang sehangat angin musim semi menyebabkan dia gemetar tak terkendali. Dia berpikir bahwa beberapa hari yang lalu, dia masih tersenyum dan berbicara di depannya merasa sangat sedih. Lin Huan hanya merasakan kekosongan yang tak tertahankan di hatinya. Bahkan jika saudari Qiu tidak mampu menebus luka yang dideritanya, setelah bergaul dengannya selama berhari-hari, pendapat Lin Huan tentang dirinya telah meningkat pesat. Yang lebih langka lagi adalah dia benar-benar rela mati demi dia. Hal ini telah lama menghapus semua kebencian di hati Lin Huan, hanya menyisakan kehangatan yang tak terbatas. Lin Huan menatap lekat-lekat wajah cantiknya, dan dengan lembut membelainya. Dia hanya merasakan air mata mengalir di matanya, dan dalam hati berkata dalam hati, "Kakak perempuan, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu."
Melihat bagaimana Lin Huan begitu tersentuh oleh saudari Qiyu, saudari Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kenyataan bahwa saudari Qiyu mati demi Lin Huan, dan untuk sesaat, dia bahkan lebih tersentuh oleh saudari Qiyu. Namun, jiwanya telah kembali ke surga ke-9 sekarang. Kedua saudara perempuan itu mengusap mata mereka, mendukung Lin Huan dan berkata, "Kakak, jangan bersedih lagi. Semangat saudari Qiyu di surga juga tidak ingin melihatmu seperti ini." Lin Huan memandang Sister Qiyu lama sekali, lalu menganggukkan kepalanya dan menemani kedua saudara perempuan itu tidur. Setelah beberapa hari ini, Lin Huan perlahan-lahan menyadari bahwa orang-orang dari saudari Qiyu sudah tidak ada lagi. Dia ingin memantapkan dirinya dalam geng dan bahkan membangun posisinya sendiri. Itu masih jauh dari cukup untuk membuat rencana. Lagi pula, geng-geng itu bukanlah orang baik. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan memandang Anda. Namun, Lin Huan tidak terlalu mengkhawatirkan masalah ini, karena sejak dia memperoleh buku harta karun yang menyenangkan, dan melalui kultivasi, merasa bahwa seni kultivasi tertinggi memiliki efek yang tak terbayangkan dan mendalam, Lin Huan menjadi penuh percaya diri. Namun, meskipun seni tertinggi ini ajaib, namun juga sangat tabu. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka tidak hanya akan gagal dan kembali, tetapi mereka juga dapat membawa kerugian yang tak ada habisnya bagi para penggarap. Misalnya, dia perlu berlatih tanpa henti setiap hari, dan itu merupakan tugas yang cukup melelahkan. Tapi Lin Huan sangat bersedia melakukan ini. Karena setiap malam bisa mengandalkan dupa Nestle Giok, itu akan menjadi hal yang membahagiakan dan tanpa beban. Saat ini, Liu Mengya dan Liu Mengsu sedang berbaring di samping Lin Huan di kedua sisi. Lin Huan mencium aroma rambut segar yang berasal dari tubuh Liu Mengsu dan mau tidak mau menjadi mabuk dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya dan mencium telinga Liu Mengsu. Liu Mengsu terkekeh, seolah dia sangat menikmatinya. Lin Huan memasukkan tangannya ke dalam piamanya dan menyodok sepasang payudara yang sempurna itu. Liu Mengsu segera tersenyum lebih lebar. Liu Mengya tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, lihat dirimu." Liu Mengsu tertawa ketika dia melawan, "Kakak perempuan, kamu bertingkah centil, bahkan lebih centil daripada aku." Liu Mengsu segera membuka matanya lebar-lebar, "Gouzi kecil, siapa yang kamu bicarakan?" "Apa? Aku malu, sudah kubilang. Pertama kali kamu bersama Big Bro, aku menonton semuanya. Itu pertama kalinya, kamu masih berani mengatakan itu." Liu Mengya segera merangkak, membuka piyama Liu Mengsu dan berkata, "Kakak telah makan di sini setiap hari dengan penuh minat, saya ingin mencicipinya juga." "Tidak," Liu Mengsu memohon dengan keras. Tapi Liu Mengya tidak mempedulikannya, dia sudah melepas pakaian dalam Liu Mengsu dan mengintip keluar untuk melihat tempat rahasianya. Ketika tanah rahasia berwarna merah muda Liu Mengya dan Liu Mengsu yang sebesar gunung dan jurang perlahan membuka dan menutup, dan saat Lin Huan menyentuh jauh ke dalam air, dia tiba-tiba merasakan ada air mengalir keluar dari tubuh bagian bawahnya. "Adikku, aku juga ingin makan." "Tidak, kamu berani. Aku baru saja memakannya." Liu Mengya segera berbaring sambil menggoda Liu Mengsu dengan ujung lidahnya. Namun, Liu Mengya jelas tidak sehebat dia. Selain itu, dia tidak memiliki keterampilan apapun untuk dibicarakan, tetapi hanya memanfaatkannya, menyebabkan Liu Mengsu terkikik. "Bangunlah dengan cepat, ini sangat gatal." Liu Mengsu berteriak, "Kenapa aku tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kakakku?" Liu Mengya tidak bisa tidak terkejut. Lin Huan tertawa dan berkata, "Mengya, kakak laki-laki mempunyai kartu as dari kakak laki-lakinya." Liu Mengsu cemberut dan berkata, "Saya hanya suka kakak makan, saya tidak suka orang lain." Liu Mengsu yang lugu dan imut ini benar-benar mengucapkan kata-kata yang kekanak-kanakan. Lin Huan tertawa dan berkata, "Baiklah, kakak akan memberimu hadiah yang bagus." Lin Huan segera mengangkat batang besar itu dan meletakkannya di benang sari Liu Mengsu. Liu Mengsu segera merasakan kenikmatan yang tak terbatas, dan untuk sesaat, dia mengerang kesakitan. Liu Mengya memandangi batang Lin Huan yang sangat besar yang bergesekan dengan lubang yang sangat kecil di bunga itu, dan setelah menggosoknya beberapa kali, batang itu perlahan-lahan masuk, dan mau tidak mau melunak dan jatuh ke tanah. Dan pada saat ini, Liu Mengsu sudah mengeluarkan erangan yang sangat panjang, karena dia merasa bebas dan tidak terkekang tanpa batas. Lin Huan mengikuti tongkat besar itu dan dengan paksa mendorong masuk, segera merasakan kenikmatan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama,
Lin Huan telah mengaktifkan seni keajaiban ekstrimnya. Seni tertinggi Lin Huan telah dikembangkan hingga dapat dipraktikkan tanpa henti. Dia cukup akrab dengannya, dan ketika dia masuk dan keluar dari tubuh Liu Mengsu, dia juga terus menyelaraskan esensi yang dan mengubahnya menjadi harmoni Qi Yin yang murni. Ketika Liu Mengya melihat gambaran yang sangat menawan itu, dia tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus tubuhnya sendiri tanpa henti. Pakaian di tubuhnya dilepas satu persatu, dan tak lama kemudian, payudaranya yang mulus dan bulat terlihat indah. Ketika Liu Mengsu membalikkan pinggang rampingnya, Lin Huan benar-benar mabuk. Liu Mengya membuka dan menutup bibirnya, membelai dan membelai tanpa henti sampai dia menemukan tempat rahasia di rerumputan subur di bawah pahanya. Lalu dia merentangkan kakinya dan membelainya dengan dua jari, mengerang kesakitan. Lin Huan memperhatikan dengan penuh perhatian, dan ketika Liu Mengya menggunakan dua jarinya untuk mencabut benang sari halus itu, Lin Huan merasa seolah-olah tubuh bagian bawahnya tiba-tiba membesar. Pada saat ini, Liu Mengsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang gembira. Lin Huan turun dari tubuh Liu Mengsu dan segera mengangkatnya. Lin Huan merentangkan kedua kakinya lebar-lebar, lalu membenamkan dirinya di titik akupuntur bunga dan menggosoknya dengan tongkat besarnya. Pada saat titik akupuntur bunga perlahan terbuka, Lin Huan sudah memasukinya secara perlahan. Pada saat ini, Liu Mengya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan yang sangat panjang. Tongkat besar Lin Huan dimasukkan seluruhnya ke dalam rumput Lin Sen, dan dia merasa sangat puas. Liu Mengya juga menikmati Lin Huan yang mengisi dirinya dengan makanan. Lin Huan mencoba mengubah lebih banyak Qi bawaannya menjadi Qi harmoni Yin Yang yang paling murni, dan Qi tersebut terus terakumulasi seolah-olah disimpan dalam kotak kosong. Tubuh Lin Huan terus bergerak naik turun, sementara nafas dan erangan Liu Mengya menjadi lebih konsisten. Sekali lagi, melalui kultivasi kedua saudara perempuan tersebut, Lin Huan merasa tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya, dan pendengaran serta penglihatannya menjadi lebih cerdas. Pada saat ini, Lin Huan merasakan darahnya melonjak, tubuh bagian bawahnya juga semakin membengkak. Mengikuti teriakan Liu Mengya yang menyayat hati, Lin Huan akhirnya berkata. Segera setelah itu, Lin Huan perlahan mengaktifkan Qi harmoni Yin Yang yang semakin besar ukurannya sekali lagi dan menyimpannya kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Lin Huan kemudian menutup napasnya dan membuka 8 meridian luar biasa harmoni Yin Yang Qi, lalu mengembalikannya ke dantiannya, merasa sangat bebas dan energi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum atas keefektifan seni tertinggi ini. Selama dia melanjutkan kultivasinya seperti ini, kemungkinan besar dia akan bisa memasuki tingkat ketiga dari buku Harta Karun yang menyenangkan, formasi inti. Pada saat itu, dengan dantiannya, itu setara dengan memiliki bank energi kecil di tubuhnya, setara dengan alam semesta kecil yang tersembunyi. Dan begitu kekuatan alam semesta kecil ini meletus, mungkin bayangan pun mungkin bukan tandingannya. Lin Huan mau tidak mau bertanya-tanya, di manakah 3 sisa dari Azure Dragon Society? Kota es yang lama sangat besar dan populasinya sangat dekat. Jika mereka bisa bersembunyi, apakah akan sangat sulit menemukannya? Saat ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk memaksa mereka keluar, tapi untuk apa? Lin Huan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Faktanya, ketiganya terluka. Karena darurat militer di kota tersebut, mereka tidak dapat pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka mereka. Mereka hanya bisa pindah ke kawasan pemukiman yang jumlah penduduknya dekat. Mereka bertiga takut targetnya terbongkar sehingga mereka meninggalkan mobil dan berjalan menuju jalan lama. Saat serigala abu dan kobra melintasi jalan lama, hal itu tidak menarik banyak perhatian. Namun, luka mereka harus dirawat. Karena mereka tidak dapat menemukan rumah sakit yang layak, mereka harus pergi ke klinik kecil di pinggir jalan untuk berobat. Bayangan itu sangat lincah. Karena dia berpakaian hitam dan menarik perhatian orang lain, dia tidak mengikuti ular kobra dan serigala abu. Serigala abu melihat pintu klinik di pinggir jalan terbuka, jadi dia bertukar pandang dengan kobra. Kobra yang pertama masuk, diikuti oleh Ash Wolf. Meski klinik kecil ini tidak besar, namun banyak sekali orang yang mengunjunginya. Sejak mereka berdua masuk, mereka berpikir bahwa begitu luka mereka terungkap, mereka akan mudah terekspos. Serigala abu datang ke hadapan dokter. Dokternya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, dan saat melihat wajah asing keduanya, dia tidak terlalu memperhatikan. Sebaliknya, dia hanya bertanya, penyakit apa yang ingin Anda temui?
Serigala abu tersenyum dan berkata, "Dokter, saya punya saudara laki-laki yang sakit parah. Dia perlu Tuan pergi memeriksanya." Namun, dokter melihat ke arah Ash-Wolf, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan keluar." Kobra tahu bahwa luka mereka tidak dapat ditunda, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Tuan, kalau begitu, tolong lihat saya. Lalu penyakit apa yang kamu derita?" Pria itu masih tidak mendongak. "Penyakitku sulit untuk dikatakan." Kobra melihat sekeliling dengan mata ketakutan dan berkata, "Ayo masuk ke dalam. Akan kuberitahukan padamu." Pria itu tersenyum dingin, tampaknya mengira ular kobra itu menderita penyakit yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan berkata, "Ikutlah dengan saya." Ruang samping klinik berada di lubang di atas lemari obat. Dokter membuka lubang dan membawa kobra masuk. Namun setelah dokter masuk, saat hendak menyalakan lampu, ia merasakan ada benda keras dan dingin menekan punggungnya. Dokter tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin ketika dia bertanya, dengan gemetar, "Siapa kamu?" "Siapa aku tidak penting. Yang penting hidupmu ada di tanganku." Dokter, yang sudah ketakutan, tergagap, "Apa yang Anda inginkan?" Kobra berkata dengan dingin dan jahat, "Jika kamu ingin hidup, usir semua pasien keluar. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Apakah pasien akan kembali menemui dokter? Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke sana." "Baiklah, baiklah, aku akan bergegas. Aku akan mengusirnya." Dokter sangat ketakutan hingga kakinya terasa seperti sekam. Dia terus berjanji, "Sebaiknya kamu bersikap, kakakku mengawasi kami dari luar. Jika kamu berani mengungkapkan sesuatu, jangan salahkan kami karena telah menghancurkan klinikmu." Kobra khawatir dan memperingatkan. Ketika dia mengatakan ini, dokter awalnya memiliki beberapa pemikiran, tetapi sekarang dia tidak punya pemikiran apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. "Saya tidak berani, saya tidak berani." Dokter membuka pintu dan keluar. Melihat masih banyak pasien yang mendapat infus, ia berulang kali meminta maaf. "Maaf semuanya, tapi terjadi sesuatu di rumahku dan kami harus tutup lebih awal." Setelah mendengar apa yang dia katakan, meskipun pasiennya penuh dengan keluhan, mereka tidak punya pilihan selain pergi satu persatu. Ketika semua pasien sudah keluar, dokter menutup pintu. Dengan gemetar, dia melihat mereka berdua. Kobra dan Ash-Wolf mau tidak mau melepaskan pakaian mereka. Ketika dokter melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Serigala abu dan kobra belum pulih sepenuhnya dari luka mereka, namun mereka masih terluka. Tak hanya lukanya yang dibalut perban, beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan darah segar. Dokter melambaikan tangannya dan berkata, "Lukamu terlalu serius. Kita harus segera ke rumah sakit. Saya tidak bisa mengobatinya. Jika kamu tidak bisa, maka matilah." Serigala abu mengeluarkan pistolnya dan membantingnya ke meja. Wajah dokter berubah menjadi hijau ketika melihat yang asli. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Saya bisa menyembuhkan, saya bisa mengobati." Bayangan itu telah dipukul di lengannya oleh Lin Huan, tetapi karena dia menghindar tepat waktu, luka pelurunya tidak dalam, bayangan itu juga menahan rasa sakit yang luar biasa dan mencabut tombaknya. Untuk sesaat, dia bersembunyi di balik bayang-bayang, terengah-engah. Dia berpikir dalam hati, sudah lebih dari 10 tahun sejak dia terluka, dan sekarang dia telah jatuh ke tangan Lin Huan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap galak, kebencian ini tidak akan dibalas, aku bersumpah aku tidak akan membalasnya, manusia. Bayangan itu memiliki kekuatan seni bela diri kuno, sehingga ia mengetahui dengan jelas tentang kekuatan mistik yang tersembunyi di dalam kunci rahasia yang menyenangkan. Itulah mengapa dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan kunci rahasia yang menyenangkan dari tubuh Lin Huan. Pada saat ini, dia mengambil potongan batu giok indah yang diberikan Lin Huan dan membaliknya berulang kali. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Lin Huan memberinya giok keajaiban ekstrim dengan begitu mudah mungkin karena dia yakin bahwa dia tidak akan dapat memahami kedalaman di baliknya. Oleh karena itu, dia masih harus mendapatkan metode untuk memecahkan kunci rahasia yang menyenangkan dari Lin Huan. Di hari kedua, Lin Huan buru-buru pergi menemui Crow dan Zhong Zheng untuk berdiskusi. Karena Lin Huan telah memikirkannya dengan cermat sejak lama dan tidak memikirkan di mana mereka bertiga akan bersembunyi, dia memutuskan untuk mendiskusikannya dengan mereka. Crow memimpin dan berkata, "Saudara Huan, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama.
Meskipun kota ini berada di bawah darurat militer saat ini, namun mereka bertiga dapat dengan mudah menemukan tempat untuk bersembunyi. Jika kita mau untuk menemukannya, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Zhong Zeng juga mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ini memang sebuah masalah. Jika kita ingin segera menemukan jejak ketiga orang itu, saya khawatir itu akan memakan waktu. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita harus menemukan mereka sesegera mungkin, bahkan jika luka mereka sembuh, maka berurusan dengan mereka akan lebih merepotkan. Keduanya mengangguk, dan Crow tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, mereka seharusnya terluka, di mana mereka bersembunyi. Kata-katanya mengingatkan Lin Huan, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala, berdiri dan berkata, benar, mereka terluka, menurutmu apa yang perlu mereka lakukan dalam situasi seperti ini? Pikirkan cara untuk mengobati lukamu, kata Zhong Zeng dengan nada berat, dan berkata, benar, yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak adalah mengobati luka mereka sendiri, jadi di mana mereka akan bersembunyi. Rumah sakit, Gagak menegakkan tubuhnya dan berkata, Saudara Huan, saya akan menginstruksikan saudara-saudara saya untuk melakukannya, pergilah ke berbagai rumah sakit untuk menyelidikinya. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Petugas polisi di distrik lama semuanya memantau situasi. Mereka tidak akan pernah mengambil risiko tinggal di rumah sakit seperti ini, tapi jika tidak ada obat, mereka tidak akan mampu mengobati luka di tubuh mereka. Silakan. Wu Quan telah mendengarkan di sampingnya sepanjang waktu dan tidak menjawab. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Lin Huan, dia tidak bisa menahan diri untuk menyela, dengan mengatakan, Saudara Huan, untuk menyembunyikan dirinya secara lebih sembunyi-sembunyi dan untuk menghindari polisi dan kita mengejar mereka, sangat mungkin mereka akan memilih tempat pribadi, klinik di distrik lama. Dengan mengatakan itu, mata Lin Huan berbinar, dia mengangguk dan berkata, ya, Wu Quan benar. Ini adalah tempat terbaik bagi mereka untuk bersembunyi. Tetapi setelah Lin Huan selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi distrik lama mempunyai klinik swasta yang jumlahnya tak terhitung banyaknya, di mana kita bisa menemukannya. Beberapa dari mereka terdiam, lalu Wu Quan tiba-tiba berkata, Saudara Huan, serahkan pertanyaan ini kepada saya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya dan berkata, kamu yakin bisa menemukannya? Wu Quan menganggukkan kepalanya dan berkata, saya berhutang budi kepada Saudara Huan karena mengabaikan masa lalu dan memberi saya posisi penting seperti kantor rahasia. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata, tetapi ini memang masalah yang pelik, jika kamu tidak dapat memikirkan metode yang baik, jangan mencoba menjadi terlalu berani. Wu Quan tersenyum sedikit dan berkata, Saudara Huan, Wu Quan ini adalah yang paling terampil. Berkat visi ilahi Saudara Huan, saya sebenarnya suka menggali petunjuk dan mencari rahasia orang lain. Berbicara di sini, Wu Quan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan menjadi malu. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Lin Huan berdiri dan menepuk bahunya, ini bagus. Wu Quan tertawa canggung, dan berkata, Saudara Huan, saya telah bersama Tai Ying selama bertahun-tahun, dan biasanya ingin berteman. Saya tahu semua tentang gangster tua, hooligan, dan beberapa pengemis sejati dan pengemis palsu di dunia, jalan-jalan di distrik tua ini, jadi saya hanya bisa memberitahu mereka bahwa itu sama dengan melemparkan jaring besar. Mata Lin Huan berbinar saat dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, Wu Quan, kamu benar-benar hebat, informasi tentang mereka bertiga, datang dan segera beritahu saya. Petik 2. Wu Quan menerima pesanan tersebut. Zhong Zeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya dan berkata, Saudara Huan, sepertinya posisi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh sembarang orang. Wu Quan telah mengikuti saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah menyadari bahwa dia begitu istimewa. Setelah mendengar pujian Zhong Zeng, Lin Huan merasa malu, dan berkata, Saudara Zhong adalah seorang anak-anak. Bukan saja saya tidak bisa disalahkan atas pelanggaran saya, Saudara Zhong juga dengan sepenuh hati membantu saya, yang mana sungguh membuatku malu. Zhong Zeng melambaikan tangannya berulang kali, Saudara Huan, ini serius. Setelah membandingkan banyak hal, saya merasa Saudara Huan adalah orang yang paling cocok untuk menjadi Master Sekte. Petik 2. Burung Gagak membuka mulutnya dan tertawa, Saudara Zhong, jangan katakan itu.
Awalnya saya sangat tidak yakin dengan rencana yang pernah diberikan saudara Huan kepada saya. Namun kenyataannya membuktikan bahwa setiap langkah yang diambil saudara Huan adalah selangkah lebih maju dari saya. Saya tidak punya pilihan selain mengagumi saudara Huan. Petik 2. Karena tersanjung oleh keduanya berulang kali, Lin Huan merasa semakin malu, dan berkata berulang kali, "Jangan, jika kamu terus berbicara, saya tidak akan melakukannya, bisa terbang ke atap." Mendengar ini, keduanya tertawa terbahak-bahak. Setelah Lin Huan menjadi penjabat Master Sekte, hanya ketika Taiying menyebarkannya, dan itu tidak dipublikasikan. Karena Lin Huan pada awalnya masih belum menjadi Master Sekte yang sebenarnya, dan belum menyingkirkan sisa dari masyarakat Naga Azure, jadi sulit untuk mengatakan apakah geng Serigala Surgawi adalah musuh atau teman. Jadi Lin Huan ingin menyingkirkan sisa-sisa masyarakat Naga Azure terlebih dahulu, dan duduk kokoh di posisinya sebagai Master Sekte, dan kemudian, mencari cara untuk menghadapi geng Serigala Surgawi dan masyarakat Naga Azure. Sejak Nightmare bergabung dengan Lin Huan untuk menghentikan sisa-sisa dari Azure Dragon Society, menyebabkan Ye Yanqiu mati karena ditembak olehnya, dan 3 ahli dari Azure Dragon Society, Ashe Wolf dan Cobra telah melarikan diri jauh, dia tidak lagi merasa nyaman dengan Lin Huan. Meskipun Nightmare mengetahui bahwa kunci rahasia yang menyenangkan telah diambil oleh bayangan Lin Huan, satu-satunya orang yang dapat membuka segel kunci rahasia yang menyenangkan tidak lain adalah Lin Huan. Tapi tidak ada jejaknya saat ini, dan Lin Huan tidak akan membiarkan semuanya berhenti bahkan jika itu berarti kematian Ye Yanqiu. Lalu, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Mau tak mau dia tergerak oleh perasaan mendalam yang dimiliki Lin Huan terhadap Ye Yanqiu malam itu. Pria ini benar-benar berbeda dari yang lainnya. Pria berkepala botak dan hazy datang untuk melaporkan tindakan Taiying, dan bertanya tentang tindakan apa yang akan diambil Nightmare. Dreaming tahu betul bahwa Taiying dan Azure Dragon Society tidak cocok seperti air dan api, dan jika dia membantu Taiying, mereka pasti akan berterima kasih padanya. Tapi mengapa dia membantu mereka? Saat ini juga merupakan kesempatan besar baginya untuk duduk dan menonton. Jika dia menunggu geng Serigala Surgawi bertarung sampai mati, geng Serigala Surgawi miliknya bisa mendapatkan keuntungan. Nightmare tidak bisa menahan tawa dingin. Beritahu saudara-saudara kita bahwa kita siap mengambil tindakan. Hazy dan pemimpinnya segera menuju, tapi Nightmare tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Tunggu." Keduanya berbalik lagi dan memandang Nightmare dengan hormat. "Kirimkan mata-mata geng Serigala Surgawi saya untuk mencari tahu informasi ketiga orang itu. Jika ada jejak, segera laporkan kepada saya." Mereka berdua menerima perintah itu dan pergi. Mimpi buruk memikirkan bayangan sekarang. Ini karena kunci rahasia yang menyenangkan ada di tangan bayangan. Jika geng Serigala Surgawi dapat menemukannya pada saat pertama, kemungkinan besar mereka akan merebut kembali kunci rahasia yang menyenangkan terlebih dahulu, dan pada saat itu, belum terlambat untuk memaksa Lin Huan memberitahu mereka metode untuk menemukannya, membuka segelnya. Nightmare sudah kehilangan kepercayaan pada Lin Huan. Pria ini terlalu licik, dia telah menggunakan kepercayaannya untuk menipunya berkali-kali, mempermainkannya di telapak tangannya. Yang lebih dibencinya adalah dia sepertinya masih memiliki sedikit nostalgia padanya. Dia begitu mengerikan, dia sangat khawatir dengan mimpinya. Jika Master Sekte mengetahui masalah ini, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan, termasuk Ross. Untungnya, dia kembali ke aula utama geng Longhu untuk mengadakan pertemuan, dan menyerahkan seluruh urusan wilayah lama kepada dirinya sendiri. Namun pertemuan kali ini akan berlangsung lama. Dia takut sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan begitu dia kembali, jika dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa menghadapi Lin Huan yang tidak dikenal, dia pasti akan mengamuk. Dengan rasa khawatir di hatinya, Nightmare pergi ke Clear Sky Hotel. Bermimpi hanya ketika mood sedang, tidak teratur, akan menemukan bunga mawar untuk berdiskusi bersama. Melihat Nightingale telah datang, Ross tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia dengan malas duduk di depan Nightingale, memperlihatkan senyuman yang sangat indah, dan berkata, "Sister Meng, mengapa kamu ada di sini hari ini?" Wajah Nightingale masih dingin, namun di hadapan adiknya, Ross, yang berada dalam situasi hidup dan mati, dia jelas lebih lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan ringan, "Tahukah kamu apa yang terjadi di distrik lama?" Ross tertawa seperti bunga segar yang baru saja dipetik lebah,
bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang hal yang menggemparkan seperti itu, apalagi saudara Huan yang melakukannya. Wajah Nightingale menjadi dingin, dan dia berkata, Ross, sepertinya hubunganmu dengan Lin Huan tidak dangkal. Mata Ross tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saudara Huan adalah pria yang paling aku, Ross, hargai dalam hidup ini, jadi persahabatan kita secara alami tidak dangkal. Wajah Nightmare menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan dingin, Ross, kamu harus ingat bahwa kamu adalah seorang pembunuh tanpa status apapun. Dia akan membunuhmu. Tapi Ross sepertinya tidak peduli, matanya tetap tenang, seolah dia masih mendengar senyuman jahat Lin Huan, dan berkata, mungkin dia akan menyelamatkanku. Berhenti bermimpi. Nightmare memperingatkan dengan keras. Senyuman Ross menjadi lebih lebar dan dia berkata dengan ringan, hanya ada sedikit pria yang dapat menarik perhatian Rossku, dan saudara Huan tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Saya percaya bahwa dia memiliki kemampuan mutlak untuk melakukan beberapa hal yang tidak terduga. Kamu sangat percaya padanya. Nightmare mau tidak mau bertanya dengan heran. Itu bukan kepercayaan, itu kebenarannya. Tatapan Ross tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, hanya dari fakta bahwa saudara Huan bersekutu dengan kita untuk menangani Taiying, saya dapat merasakan bahwa hatinya sangat besar, begitu besar sehingga tidak ada yang berani mengoreknya. Mengapa kamu mengatakan itu? Nightmare sangat tertarik dengan masalah ini. Ross menegakkan tubuhnya dan berbicara dengan nada serius, Saudari Meng, ketika saudara Huan berdiskusi dengan kami tentang rencana menangani Taiying, apakah rencananya sempurna? Mimpi buruk mengangguk. Apa yang salah dengan itu? Ross tersenyum dan berkata, sepertinya itu rencana yang sempurna, tapi dia membodohi kita berdua. Mimpi buruk tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mengapa kamu mengatakan itu? Ross tidak dapat menahan diri untuk tenggelam dalam pikirannya, dan kemudian dia menatap Nightmare dengan matanya yang menawan dan berkata, Sister Meng, dapatkah rencana yang dibuat oleh Brother Huan untuk membunuh Taiying sekaligus? Namun, dia hanya membiarkannya Anda mengatur selusin penembak jitu. Coba pikirkan, jika dia membiarkan kami mengatur pasukan elit dari geng serigala surgawi saya di luar, maka Taiying pasti akan memusnahkan mereka di bawah serangan penjepit kami ketika Taiying membantu penonton. Nightmare mendengar ini dan terkejut sekali lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya dan berkata, benar, pada saat itu dia hanya meminta selusin penembak jitu untuk diatur. Lalu, bahkan jika keahlian menembak dari penembak jitu ini sangat akurat, bagaimana mereka bisa melakukannya? Menghancurkan konvoi yang diketahui ratusan oleh Taiying. Jadi saat itu tujuan Lin Huan hanyalah menggunakan penembak jitu ini untuk membubarkan masyarakat Taiying, menjadikan mereka burung pemangsa, dan melarikan diri ke segala arah. Ross bertepuk tangan ketakutan, tepat sekali, itu sebabnya dia menyembunyikannya dari kami saat itu. Dia hanya mengatakan bahwa Taiying akan lengah jika dia dipukuli oleh beberapa penembak jitu, untuk sesaat kami terjebak dalam rencananya yang sempurna, dan tanpa memikirkannya, kami sepenuhnya menyerap rencananya. Petik 2. Nightmare membanting meja dan berdiri, lalu dengan keras berkata, Lin Huan ini, dia benar-benar akan memanfaatkanku seperti ini. Benar, senyuman Ross tiba-tiba menjadi sangat indah. Dia memanfaatkanmu, tapi pemanfaatannya sangat wajar sehingga kami tidak hanya bersedia bekerja untuknya, kami bahkan merasa dia telah banyak membantu kami. Lin Huan ini benar-benar penuh kebencian. Aku harus membalasnya. Nightmare merasa terhina dan berkata dengan dingin. Namun, Ross menarik Nightingale ke bawah dan berkata, Sister Meng, tenanglah. Lin Huan berani berbohong padaku, aku harus membunuhnya. Untuk sesaat, dia sangat marah. Tapi Ross dengan santai duduk dan berkata, Saudari Meng, Lin Huan memanfaatkanmu, tapi kamu tidak punya alasan untuk membunuhnya. Apa? Dia memanfaatkanku. Aku belum punya alasan untuk membunuhnya. Nightmare jelas merasa bahwa dia telah mendengar lelucon yang paling luar biasa. Benar, Ross tampak sangat tenang saat dia dengan ringan berkata, sejak Lin Huan memasuki distrik lama, dia telah dikepung dan dikejar oleh Taiying, dan terlebih lagi, diancam. Betapa berbahayanya situasi yang dia alami, alasan dia melakukan ini adalah untuk melindungi dirinya sendiri. Nightmare tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Kata-kata Ross masuk akal, namun dia tetap bertanya, bahkan jika itu untuk melindungi dirinya sendiri, jika orang-orang Taiying menyakiti ibunya, bagaimana dia bisa meninggalkan mereka dengan jalan keluar?
Ini adalah kepintaran dari saudara Huan, dan juga merupakan tempat yang paling saya hargai. Ross berkata sambil tertawa. Oh, Nightmare jelas tidak mengerti maksud Ross, jadi dia bertanya dengan heran, mengapa kamu mengatakan itu? Ross membiarkan Nightingale duduk, lalu berkata, awalnya, saya juga tidak jelas tentang pemikiran saudara Huan, tetapi ketika saya mengetahui bahwa saudara Huan sebenarnya telah menerima undangan Ye Yanqiu untuk berusaha sekuat tenaga mengusir masyarakat naga Azure, dan kemudian melepaskan kesempatan untuk memusnahkan sisa-sisa masyarakat naga Azure demi Ye Yanqiu, aku akhirnya mengerti semuanya. Nightmare juga sepertinya merasakan sesuatu dan mau tidak mau berkata, lanjutkan. Ross duduk dalam-dalam, lalu berbicara dengan nada serius. Pada saat itu, Taiying akan memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan saudara Huan karena membunuh ibunya. Dia telah merencanakan rencana yang begitu sempurna, dan berharap Taiying akan dimusnahkan dalam satu gerakan. Tapi dia tidak melakukannya, dan hanya membunuh Taiying. Mimpi buruk itu tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan dia berkata, saya mengerti. Saat Lin Huan menggunakan tangan kami untuk memberikan pukulan keras pada Taiying, fokus utamanya bukanlah untuk melenyapkan Taiying, tetapi untuk mengendalikannya. Petik 2. Dia tersenyum seperti madu dan berkata, tepat sekali, dia bersedia melepaskan kesempatan untuk membalas dendam. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika dia bisa mengendalikan Taiying, itu akan lebih memuaskan daripada membalas dendam. Adapun bagaimana dia bersekutu dengan dirinya sendiri dengan Ye Yanqiu dan memanipulasi Ye Yanqiu untuk menyingkirkan Taiying, kami tidak tahu. Tapi melihat keseluruhan masalah, saudara Huan jelas merupakan orang yang dapat memberi Anda kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tak terbatas luar biasa, menurutku itu tak terbatas berbahaya. Nightmare tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Tidak, Ross menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Meng, saya percaya padanya. Saudara Huan adalah orang yang menghargai persahabatan. Hanya dengan melihat bagaimana dia melindungi Ye Yanqiu, dia akan memberi saya kejutan menyenangkan yang tak terduga di masa depan, penuh percaya diri pada Lin Huan. Dia telah lama bernegosiasi dengannya, jadi meskipun dia merasa Lin Huan tidak terduga, dia tidak pernah percaya bahwa dia dapat menggerakkan seluruh kekuatan bawah tanah. Ingat, kami adalah pembunuh tanpa status. Suatu hari adalah pembunuh, suatu hari adalah pembunuh, tidak ada yang bisa mengubah apapun. Petik 2. Bahkan jika aku menjadi seorang pembunuh, aku ingin menjadi seorang pembunuh yang memiliki kehidupannya sendiri, namanya sendiri, dan dapat melakukan apapun yang dia suka. Mata Ross sepertinya dipenuhi dengan kerinduan yang tak terbatas saat dia berkata, dialah yang orang yang bisa membawakanku mimpi ini. Dia, secara alami mengacu pada Lin Huan. Ross memiliki harapan yang tinggi pada Lin Huan, dan dia dipenuhi dengan keyakinan. Namun, Nightmare jelas tidak mempercayainya dan mengingatkannya, Ross, kamu harus bangun. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Ross dengan tidak setuju berkata, Saudari Meng, aku tidak peduli. Saat aku bertemu dengannya, aku merasa seperti bermimpi. Seorang pembunuh dengan mimpi bukan lagi hantu. Petik 2. Gila, kamu gila. Nightmare agak jengkel. Namun, Nightmare harus mengakui bahwa Lin Huan memang memiliki kemampuan yang memaksa orang lain jatuh ke dalam perangkapnya. Meskipun dia tidak mau mengakui apa yang akan dia bawa padanya di masa depan bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia telah tenggelam ke dalamnya 3-5 kali. Nightmare tidak berdaya untuk sesaat, tapi setelah mendengarkan kata-kata Ross, dia menjadi semakin yakin bahwa Lin Huan jelas bukan orang yang penyayang, dan bahkan mungkin menjadi lawan yang menakutkan di masa depan. Apakah dia benar-benar akan menjadi lawannya di masa depan? Dia tidak tahu, dan dia tidak ingin tahu. Tanpa menyadarinya, Nightmare juga menghindari pertanyaan-pertanyaan ini. Wajah Ross tiba-tiba mekar seperti buah persik yang mekar tertiup angin musim semi. Dia mengedipkan mata besarnya yang sangat indah dan berkata, Saudari Meng, menurutmu apa yang akan dilakukan saudara Huan selanjutnya? Aku bukan cacing di perutnya, bagaimana aku tahu? Kata mimpi buruk dengan dingin. Aku tahu. Mawar tersenyum. Dia tampak sangat percaya diri. Kamu tahu. Mimpi buruk memandang Ross dengan heran. Apa yang Anda tahu? Ross tertawa dan berkata, langkah selanjutnya adalah menjadi ketua klan dari asosiasi Taiying. Apa?
Mata mimpi buruk melebar. Ini jelas merupakan hal yang sulit dipercaya. Sekalipun Lin Huan memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi dalam geng bawah tanah yang seperti serigala dan harimau, bagi bocah tak bernama seperti Lin Huan, menjadi penolong salah satu geng terkuat di kota es sekaligus tidak diragukan lagi adalah sebuah fantasi. Kamu tidak percaya padaku? Ross bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak percaya, itu sama sekali tidak mungkin. Mengabaikan fakta bahwa Lin Huan tidak berdaya, saudara laki-laki Tai Ying tidak bisa menerimanya. Hanya berdasarkan fakta bahwa setelah Ye Yanqiu meninggal, akan ada banyak orang berpengaruh di pertemuan Tai Ying, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan seorang pemuda menjadi master sekte mereka? Kata-kata Nightmare sangat masuk akal. Ross menganggukkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan Sister Meng sangat masuk akal, tetapi saya yakin Brother Huan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kita tunggu dan lihat saja. Nightmare mengangkat kepalanya dengan dingin. Rupanya, dia meremehkan masalah ini. Meskipun Wu Quan telah pergi mencari jejak Chang Lang dan yang lainnya, Lin Huan masih merasa tidak nyaman. Karena Lin Huan ingin memasuki level yang lebih dalam. Saat ini, berurusan dengan Ash Wolf dan yang lainnya tidak lagi penting. Apa yang dipikirkan Lin Huan adalah bagaimana mencabut dan mengendalikan masyarakat Azure Dragon dari akarnya. Begitu dia menyentuh pemikiran ini, dia menjadi bersemangat, karena satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan menghilangkan area di mana Azure Dragon Society dikendalikan. Kemudian, Tai Ying akan menjadi geng terbesar di kota es, dan pada saat itu, dia akan mengambil kesempatan untuk memakan geng serigala surgawi. Ini adalah ide Lin Huan. Meski sangat sulit, dia tahu itu harus dilakukan. Lin Huan memanggil Crow dan Zhong Zheng untuk membahas masalah ini, tetapi ketika Lin Huan mengungkapkan niatnya dan ingin sepenuhnya membasmi masyarakat Azure Dragon miliknya, keduanya tidak bisa menahan gemetar. Mata Gagak semakin melebar saat dia berkata, Saudara Huan, perkumpulan naga Azure ini tidak seperti geng biasa. Awalnya, ada juga kekuatan di distrik lama, dan mereka bahkan mampu melawanku, Tai Ying. Tapi selamanya sejak Heavenly Wolf Gang didirikan, mereka bergabung dengan kami, Tai Ying, untuk mengusir mereka dari distrik lama. Namun, kekuatan Azure Dragon Society di server baru sangat besar, satu di atas yang lain Wolf Gang telah mencoba menerobos tetapi tidak pernah berhasil. Zhong Zheng juga mengangguk dan berkata, memang, Saudara Huan, masyarakat Azure Dragon adalah tulang yang sulit untuk digerogoti. Namun, Lin Huan tersenyum dan berkata, justru karena sangat sulit untuk dikunyah sehingga kita harus memakannya dengan benar. Meskipun Crow dan Zhong Zheng terkejut dengan niat Lin Huan untuk mencaplok Azure Dragon Society, mereka masih sangat senang dengan ambisi Lin Huan. Selama ini, Tai Ying mau tidak mau berulang kali diserang dan tidak berdaya oleh masyarakat Azure Dragon, dan setiap saat, dia juga akan ditindas oleh geng serigala surgawi. Namun sekarang Lin Huan benar-benar memiliki pemikiran seperti itu adalah sesuatu yang pantas untuk dirindukan apapun yang terjadi. Sebuah cahaya muncul di mata Crow, dan dia bertanya, Saudara Huan, apakah Anda memiliki pemikiran yang baik? Lin Huan mengangguk, dan berkata, benar, alasan saya memanggil Anda ke sini adalah untuk membicarakan masalah ini dengan Anda. Zhong Zheng mengangguk dan berkata, Saudara Huan, beritahu saya pendapat Anda. Lin Huan merenung sejenak, dan berkata, saat ini, 3 ahli hebat dari masyarakat naga Azure terjebak di sektor lama, dan Master Sekte Masyarakat Naga Azure di wilayah baru, Chu Qinglong, tidak mungkin hanya duduk diam dan melakukan tidak ada apa-apa. Seperti kata pepatah, 1000 tentara membuat seseorang menjadi mudah. Mata Gagak tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar, dan berkata, jadi Saudara Huan berencana untuk memulai dengan ketiga ahli ini. Benar, niat Saudara Huan adalah menggunakan 3 ahli hebat masyarakat Azure Dragon sebagai umpan untuk memikat Master Klan Masyarakat Azure Dragon, Chu Qinglong, agar mengambil umpan tersebut. Zhong Zheng berkata seolah sedang memikirkan sesuatu. Lin Huan menegakkan tubuhnya dan berkata, 3 prajurit masyarakat naga Azure saat ini berada di bawah kendali kita. Meskipun kita masih tidak dapat menemukan jejak mereka, jika diberi waktu yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk tidak menampakkan diri. Tapi seperti ini, itu menyebabkan Azure Dragon Society membunyikan alarm, dan pada saat itu, aku dan Tai Ying akan menjadi seperti api dan air. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Keduanya mengangguk setuju. Lin Huan tersenyum lebar dan berkata,
jadi yang terpenting saat ini adalah segera menemukan jejak mereka bertiga, tapi jangan menangkap mereka, agar tidak membuat musuh waspada. Crow setuju, jika ini masalahnya, apa yang akan dilakukan Saudara Huan selanjutnya? Tunggu, Lin Huan berkata dengan ringan. Tunggu, keduanya terkejut dan bingung. Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, kami hanya dapat mengatur langkah selanjutnya ketika kami menerima berita dari Wu Quan. Kedua pria itu mengangguk. Wu Quan menginstruksikan bawahannya dan kemudian mengungkapkan berita tersebut kepada semua preman dan preman di distrik lama. Preman-preman besar itu seperti jaring ikan raksasa yang dilemparkan ke bawah, menutupi setiap sudut dan celah distrik lama. Wu Quan duduk di sofa dengan penuh minat sambil merokok. Dia sangat percaya diri saat menunggu saudara-saudaranya mengungkapkan berita itu kepadanya. Tepat ketika Tai Ying hendak memasang jaring yang tak terhindarkan untuk mencari Chang Lang dan yang lainnya, Chang Lang dan Kobra telah merawat luka mereka di klinik. Kobra berbisik kepada Serigala, Saudara Serigala, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus segera berpindah lokasi agar target kita tidak terekspos. Kobra melihat ke arah dokter di klinik dan melontarkan cibiran marah pada Serigala Abu. Bagaimana kita harus menghadapi pria ini? Bunuh dia, kata Serigala Abu dengan sengit. Mata ular mata menjadi gelap. Untuk mencegah masalah di masa depan, membunuh mereka adalah pilihan terbaik. Kobra segera berjalan menuju dokter. Melihat Kobra tidak terlalu mencintainya, dokter hanya bisa gemetar ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Hehehe, aku akan mengirimmu dalam perjalanan, saya tidak bisa. Tuan yang hebat, saya mohon biarkan saya pergi. Saya memiliki senior dan junior, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kobra meraih kepalanya dan mematahkan lehernya. Wolf dan Kobra mengurus semuanya dan menyelinap ke dalam malam yang luas. Untuk mencegah targetnya mengekspos diri mereka sendiri, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk tidak muncul di tengah kerumunan. Wu Quan telah menerima pemberitahuan yang mengatakan bahwa dua orang aneh datang ke kliniknya di jalan. Tua, setelah memasuki klinik, pintu klinik ditutup. Wu Quan segera memimpin saudara-saudaranya untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Namun, sesampainya di klinik, mereka melihat dokter tersebut lehernya terpelintir dan meninggal di tanah. Mereka hanya bisa menghela nafas dan berkata, kita terlambat. Namun, Wu Quan tidak menyerah. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyelidiki daerah tersebut dan terus memerintahkan bawahannya untuk mencari jejak keduanya. Wu Quan kembali dari klinik dan melaporkan semuanya kepada Lin Huan. Setelah Lin Huan mendengarnya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, keduanya adalah veteran tua yang pandai bersembunyi. Mereka ingin bersembunyi, tapi kami tidak dapat menemukan jejak mereka dalam waktu sesingkat itu. Wu Quan menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, lautan manusia sangat luas, jika mereka menyamar, kita akan sulit menemukan mereka. Saat itu, seorang saudara datang untuk melaporkan bahwa seseorang telah melihat bayangan di Taman Distrik Timur. Setelah Lin Huan mendengar berita itu, dia merenung sejenak, dan berkata, sepertinya bayangan itu berpisah dengan mereka. Kungfu Shadow sangat tinggi, dan kungfunya luar biasa. Wu Quan, bawalah beberapa saudara bersama kamu dan ikut aku. Crow buru-buru berkata, Master Sekte, itu hanya bayangan, biarkan saudara-saudara yang menanganinya. Lin Huan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kematian saudari Qiu ada hubungannya dengan dia, saya harus pergi menemuinya secara pribadi. Crow tidak punya pilihan selain melepaskan Lin Huan. Lin Huan memimpin Zhong Zheng dan kelompok saudara-saudaranya yang memiliki keterampilan bertarung yang baik saat mereka menuju Taman Kota Timur. Ketika dia sampai di Taman Kota Timur, antek-anteknya datang untuk melapor. Mereka terus menatap Shadow, mengatakan bahwa dia sedang beristirahat di gua palsu di taman. Lin Huan melambaikan tangannya, dan beberapa saudara laki-lakinya segera mengepung gunung palsu itu. Indra peraba bayangan itu sangat tajam. Ketika saudara-saudara mengepung gunung palsu itu, dia sudah merasakan bahwa jumlah orangnya di atas 20, dan masing-masing dari mereka cukup ahli dalam menggunakan senjata. Bayangan itu tahu bahwa itu setara dengan mencari kematian di gua palsu ini, dan segera membalik ke pintu masuk gunung palsu. Melihat Lin Huan berdiri di belakang semua orang, ia berteriak, bayangan, kamu tidak dapat melarikan diri lagi, yang terbaik adalah dengan patuh menyerah. Bayangan itu tidak menjawab, apalagi menjawab. Dia sedang menunggu saat yang tepat. Lin Huan terus berteriak,
saya akan menghitung sampai 3. Jika Anda masih belum muncul, saya akan memberi perintah untuk menembak. Setelah Lin Huan menghitung 3 kali, namun bayangan itu tetap tidak mengeluarkan suara, maka Lin Huan memberi perintah untuk menyapu area tersebut. Untungnya, gua tersebut dipenuhi bebatuan aneh, dan itu lebih dari cukup untuk menghindari peluru. Setelah serangkaian rentetan peluru, Lin Huan melambaikan tangannya, cari. Beberapa saudara laki-lakinya segera bersiap untuk bergegas masuk ke dalam gua palsu tersebut. Bayangan itu menunggu hingga kedua bersaudara itu berada di dekat pintu masuk gua. Bayangan itu bergerak seperti sambaran petir, dan seperti hantu, leher beberapa saudara di depannya dipotong, jatuh ke dalam genangan darah. Semua orang terkejut dan segera mundur. Tepat pada saat ini, bayangan itu terbang ke atas gunung palsu. Lin Huan sangat marah, tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri, dia segera mengambil senjatanya dan mengikutinya. Kecepatan bayangan itu sangat cepat saat ia berputar di antara gunung-gunung palsu. Meskipun Lin Huan berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya, dia hanya bisa menangkap satu ekor darinya. Namun, teknik Lin Huan yang sangat membahagiakan saat ini memiliki banyak dasar, dan kecepatan larinya tidak lebih lambat sama sekali. Dia bergerak naik turun di antara gunung palsu, menembakkan beberapa bayangan. Jika itu hanya melawan saudara-saudara di bawah Lin Huan, bayangan itu tidak akan peduli sama sekali. Tetapi dalam beberapa hari ini Lin Huan tidak melihatnya, budidayanya semakin kuat. Hal ini menyebabkan bayangan tersebut cukup terkejut, ia menghindari peluru Lin Huan dan melepaskan beberapa pisau lempar. Teknik pisau melempar juga tidak kurang, kecepatannya secepat kilat saat terbang menuju Lin Huan, menghalangi dia sejenak, dan kemudian dengan cepat melangkah keluar. Lin Huan menghindari pisau lempar, dan saat dia mengejar bayangan itu sudah jauh. Lin Huan sangat marah, musuh tepat di depannya, dia hendak melarikan diri. Mengeluarkan senjatanya, dia mengaktifkan teknik pedang angin semilir dan menyuntikkan ki harmoni yin yang di tubuhnya ke dalam peluru. Biasanya, dengan kecepatan peluru, mereka tidak akan mampu mengejar bayangan itu. Namun, setelah peluru Lin Huan dimasukkan dengan harmoni ki yin yang, kecepatannya meningkat lebih dari sedikit. Bayangan itu hendak melarikan diri dari kejaran Lin Huan, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ia sangat terkejut, peluru yang aneh, bagaimana bisa begitu cepat? Bayangan itu memiringkan kepalanya dan menghindar. Lin Huan secara alami tahu bahwa dia bisa menghindari peluru pertama. Setelah peluru pertama, dia melepaskan 5 tembakan berturut-turut. Meskipun waktu Lin Huan menembakkan kelima peluru itu berbeda, di bawah kendali harmoni ki yin yang, mereka sebenarnya berpisah dan terbang ke 5 arah berbeda pada waktu yang bersamaan. Ketika bayangan itu mendengar suara peluru membelah udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin, kecepatan Lin Huan ini benar-benar lumayan. Dia tidak hanya bisa mempercepat pelurunya, dia bahkan bisa mengendalikannya. Bayangan tidak terkejut, meskipun dia cepat, dia tidak lebih cepat dari peluru dengan kecepatan yang meningkat. Mendengar kelima peluru tersebut, ia langsung mengelak ke kiri dan ke kanan, menghindari 2 peluru yang hanya mengenai titik fatal, lalu melompat ke udara untuk menghindari 2 peluru yang mengenai bagian tengah. Namun, saat tubuhnya hendak mendarat di tanah di udara, peluru terakhir itu mengenai betisnya dengan akurat. Bayangan itu jatuh ke tanah. Saudara-saudara bersorak. Lin Huan tersenyum, diam-diam memuji penggunaan harmoni ki yin yang seperti menambahkan sayap pada harimau. Dia segera mengambil langkah besar ke depan, dan memimpin saudara-saudaranya mengelilingi bayangan. Tidak peduli seberapa terampilnya bayangan itu, ia telah tertembak di kakinya, menyebabkannya tidak dapat bergerak dengan cepat. Lin Huan dan sekelompok orang mulai mempersempit pengepungan secara bertahap. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling dengan hati-hati. Lin Huan tertawa nakal, bayangan, kamu tidak pernah menyangka akan ada hari seperti itu. Siluet itu mendengus dan berkata, aku telah jatuh ke tanganmu hari ini. Jika kamu ingin membunuhku, silakan melakukannya. Lin Huan tahu bahwa bayangan ini adalah ahli seni bela diri kuno yang sulit didapat. Jika dia tidak bisa menghilangkan bayangan ini, melepaskan harimau itu kembali ke gunung akan menjadi bencana besar. Lin Huan tiba-tiba memberi perintah untuk menembak, dan tiba-tiba, puluhan peluru ditembakkan ke arah bayangan. Bayangan tersebut melihat bahwa pelurunya sangat padat dan tidak dapat dihentikan. Melihat peluru itu hendak mengenainya,
dia mengertakkan gigi dan menarik tubuhnya dari penutup hitam lebih dari selusin peluru menghantam siluet itu, tapi anehnya, ia tidak mendengar jeritan kesakitan. Lin Huan segera memerintahkan agar penembakan dihentikan. Mengambil langkah besar ke depan, dia berjalan menuju perisai berpakaian hitam. Lin Huan melihat semua peluru telah menembus penghalang hitam berpakaian hitam, tapi sosok itu masih menghilang. Ia berpikir dalam hati bahwa meskipun bayangan ini telah lolos dari musibah ini, ia telah kehilangan penutup pakaian hitam yang selama ini ia andalkan untuk bertahan hidup, yang sama saja dengan merenggut nyawanya. Lin Huan mau tidak mau meminta saudara-saudaranya untuk melepaskan sampul hitam itu. Namun, ketika kedua bersaudara itu membuka penutup hitamnya, secara mengejutkan sebuah lubang hitam muncul di bawah penutup hitam tersebut. Lin Huan segera memahami bahwa bayangan ini memang ahli seni bela diri kuno. Pada saat kritis itu, dia menerobos lapisan bumi dan melarikan diri. Namun, jika ini masalahnya, dia harus mengeluarkan cukup banyak energi. Jika dia mendapat kesempatan lagi untuk menangkapnya, dia pasti akan mati tanpa bisa bergerak sama sekali. Lin Huan memerintahkan semua saudara untuk mundur, dan pada saat yang sama meninggalkan sebuah kalimat dengan suara nyaring, "Bayangan, seni ilahi Anda telah saya hancurkan. Cepat atau lambat, Anda akan mati di tangan saya. Saya akan pergi kamu dengan kehidupan anjing hari ini, dan kembalilah untuk memberitahu Chu Qinglong. Aku akan segera mengembalikannya kepadanya ketika dia melakukan serangan mendadak pada Tai Yingku." Petik 2. Meskipun bayangan itu telah menggunakan kekuatannya untuk menembus permukaan bumi dan menggali jalan keluarnya, sungguh melelahkan. Ketika dia bersembunyi di balik gunung palsu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setelah mendengar suara Lin Huan. Lin Huan ini benar-benar pengganggu. Saya harus menghubungi serigala abu dan kobra terlebih dahulu, lalu mendiskusikan hal ini dengan mereka. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati di tangannya. Melalui kemampuan perekaman khusus yang unik pada Azure Dragon Society, bayangan itu menemukan serigala abu dan kobra di dasar jembatan. Jembatan ini awalnya adalah tempat tinggal para tunawisma. Bagi 3 ahli masyarakat Azure Dragon yang hebat berkumpul di sini, itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Ketika siluet itu muncul di depan Ash Wolf dan Cobra, mereka berdua merasa khawatir. Ini karena bayangan di depannya benar-benar berbeda dengan bayangan yang pernah dilihatnya di masa lalu. Ia melihat bayangan itu tidak tertutup jubah hitam dan tampak seperti orang biasa. Terlebih lagi, keadaannya terlihat sangat menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua melihat wajah asli bayangan itu, dan mereka takjub. Hanya ketika siluet itu secara sukarela mengungkapkan identitasnya dan juga menjelaskan bahwa Lin Huan telah menembus seni dewa, barulah mereka berdua bisa lengah. Kobra itu sangat marah dan dia memarahi, bajingan ini, Lin Huan, hanyalah bocah nakal yang basah kuyup, tapi sebenarnya dia begitu sombong sampai sejauh ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan mengulitinya dan mencabut urat-uratnya. Serigala abu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sedih, saya khawatir Lin Huan tidak akan memberi kita kesempatan lagi. Bayangan itu juga mengangguk dan berkata, sekarang bayangan seni dewa telah dipatahkan, tanpa penghalang hitam berpakaian hitam, itu tidak akan lagi menjadi bayangan nyata. Kali ini, Lin Huan benar-benar memegang erat kita. Chang Lang merenung sejenak, lalu berkata, bocah Lin Huan ini, ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah, dia sebenarnya sangat licik, dan serangannya sangat kejam. Kami benar-benar meremehkannya. Bajingan itu, Lin Huan, jika kakek melihatnya lagi, aku pasti akan membunuhnya dengan satu tembakan. Mata bayangan itu menunjukkan sedikit ketakutan, dan berkata, Cobra, meskipun teknik tombakmu sangat tepat, tetapi dibandingkan dengan Lin Huan, kamu masih kurang. Apa? Cobra membuka matanya lebar-lebar, tidak yakin, dan berkata, dengan keterampilan tombaknya, bagaimana dia bisa bersaing dengan saya? Saya tidak membual, tetapi seni tombak saya luar biasa bahkan di seluruh negeri. Saya tidak mengatakan bahwa seni tombak Anda buruk, tetapi seni tombak Lin Huan terlalu tak terbayangkan. Serigala abu mau tidak mau terbangun dan berkata, Saudara Shadow, mengapa kamu mengatakan itu? Bayangan itu mau tidak mau memikirkan kembali teknik senjata Lin Huan yang dapat mengendalikan kecepatan peluru, dan pada akhirnya dia berkata dengan pasti, saya khawatir Lin Huan sama dengan saya, dengan kekuatan seni bela diri kuno hanya saja saya pandai menggunakan pisau lempar dan dia pandai menggunakan tombak. Pisau lempar itu membidik dengan akurat,
tetapi dari segi kecepatannya lebih lambat dari peluru. Awalnya, dengan kultivasi saya bisa mengandalkan batin saya bernapas untuk mempercepat kecepatan pisau melempar, bahkan tidak kalah dengan kecepatan tombak. Tapi justru karena ini, Lin Huan telah menanamkan kinya sendiri ke dalam peluru, meningkatkan kecepatannya. Keahlian menembak kobra lebih akurat, kecepatannya lebih lambat dari Lin Huan. Jadi jika kalian berdua bertarung, kemungkinan besar kalian akan mati di tangannya. Jadi, kobra, saya ingatkan, jangan berhadapan langsung dengannya. Serigala abu mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun kobra mendengar kata-kata dari bayangan itu sangat menakutkan, dia masih bangga dengan keterampilan tombaknya. Dia mengira suatu hari nanti, dia pasti akan bertemu Lin Huan lagi. Serigala abu merenung sejenak, lalu berkata, jika itu masalahnya, maka Lin Huan benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Shadow menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telinga dan bertanya, apakah kakak bayangan ini punya rencana cemerlang? Siluet itu mengangguk sedikit dan berkata dengan ringan, meskipun keterampilan tombak Lin Huan sangat tepat, dan kecepatannya tidak ada bandingannya dengan orang lain. Tapi saya telah bertarung dengannya, dan pukulan serta tendangannya sangat buruk. Jadi saat kita bertarung jika kita bersilangan pedang dengannya, dia pasti akan mati. Serigala abu terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku akan menggunakan pedang besarku untuk menebas bajingan ini. Tapi sosok itu menggelengkan kepalanya, dan berkata setelah beberapa saat, kuncinya adalah Lin Huan tidak akan memberi kita kesempatan untuk melawannya sendirian. Dan Lin Huan yang memaksa kita begitu banyak, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan pembunuhan kita. Ye Yanqiu, kobra itu gemetar dan menggigil, lalu berkata, itu artinya, Lin Huan ingin membalas dendam pada Ye Yanqiu. Siluet itu mengangguk lagi dan berkata, saat itu, ketika kamu menembak Lin Huan, Ye Yanqiu memblokir tombak untuknya dan mati di bawah tombakmu. Inilah sebabnya dia sangat membencimu. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan kita mati. Aeshwolf juga merasa bahwa masalah ini sangat menyusahkan, dan berkata, saudara Shadow, kamu adalah yang terbaik di antara kami bertiga, dan kamu juga yang paling teliti. Petik 2. Ya, siluet itu dengan dingin berkata, tetapi jika terlalu berisiko, kobra mungkin tidak mau melakukannya. Kobra berseru dengan cemas, saudara Shadow, jam berapa sekarang? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Serigala abu juga berkata, saudara Ying, jika kamu tidak memberitahunya, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak akan melakukannya? Sosok itu mengangguk, lalu berkata, berdasarkan situasi saat ini, yang paling diinginkan Lin Huan adalah menghadapi ular kobra. Jadi, kita bisa memanfaatkan kondisi mentalnya dan menggunakan ular kobra sebagai umpan untuk memancing Lin Huan keluar. Selama kita menangkap Lin Huan hidup-hidup, situasi di depan mata kita akan benar-benar berantakan. Serigala abu menepuk pahanya dan berkata, rencana yang brilian.